Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Santri Husnul Khatimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Santri Husnul Khatimah sekalian, pada pertemuan mata pelajaran tafsir kita kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan dengan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang fawaidul ayat, artinya faidah-faidah ayat atau pelajaran yang bisa diambil dari surat Ad-Duha. Sebelum kita membahas fawaidul ayat, kita akan sedikit murojaah atau mengulang tentang materi sebelumnya, yaitu tentang isi kandungan dari surat Ad-Duha. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang isi kandungan dari surat Ad-Duha yang secara garis besar membahas 3 perkara, yaitu yang pertama, membahas tentang tasbit fuadin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allah meneguhkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum dalam ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari surat Ad-Duha adalah ba'di ni'amillahi 'alan nabi, atau sebagian dari nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tercantum dalam ayat 6 sampai 8 dari surat Ad-Duha. Kemudian selanjutnya yang ketiga, isi kandungan dari surat Ad-Duha adalah ba'di taujihatillahi lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian dari pengajaran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah garis besar isi dari kandungan surat Ad-Duha yang terdiri dari 3 perkara. Baik santri sekalian, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu fawaidul ayat atau pelajaran yang bisa diambil dari surat Ad-Duha. Al-faidatul ula atau pelajaran pertama yang bisa diambil dari surat Ad-Duha adalah bayanu uluwil maqamil Muhammadi, penjelasan tentang tingginya kedudukan Nabi Muhammad, wa syarafi makanatihi, dan kemuliaan kedudukan beliau. Maksudnya adalah bahwa di surat Ad-Duha ini ada penjelasan yang menunjukkan tentang tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bersumpahnya Allah untuk menegaskan kecintaannya kepada Nabi, serta surga tertinggi yang telah Allah persiapkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran pertama dari surat Ad-Duha. Kemudian al-faidatus tsaniyah atau pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari surat Ad-Duha adalah masyru'iyyatut tazkiri bin ni'ami wan niqam, disyariatkannya untuk mengingatkan tentang nikmat dan musibah.
Ni'am jamak dari kata ni'matun, artinya nikmat. Wan niqam jamak dari kata nikmah atau nakmah, artinya musibah. Hamlan lil abdi ala sabri wa syukri, sehingga menyebabkan seseorang atau seorang hamba untuk bersabar dan bersyukur. Maksudnya adalah dengan diingatkan tentang nikmat, maka diharapkan seorang hamba akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Dan adapun dengan diingatkannya tentang musibah, maka diharapkan seorang hamba akan senantiasa bersabar atas apa yang menimpanya. Karena bersyukur dan bersabar itu menunjukkan kualitas iman seseorang. Selanjutnya, al-faidatus salisah, atau pelajaran ketiga yang bisa diambil dari surat Ad-Duha adalah wujubu syukrin ni'ami, kewajiban untuk mensyukuri nikmat, bisarfiha fi mardatil mun'imi azza wa jalla, dengan cara menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridai oleh Allah yang maha memberi nikmat. Maksudnya adalah bahwa mensyukuri nikmat yang Allah berikan adalah suatu kewajiban. Karena kalau dia tidak syukur nikmat, berarti dia kufur nikmat. Sedangkan kufur nikmat ini adalah penyebab turunnya azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara jika dia syukur nikmat, maka Allah akan menambah kenikmatan tersebut kepada dirinya. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku. Akan tetapi jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Adapun di antara syukur nikmat tersebut adalah bisarfiha fi mardatil mun'imi azza wa jalla, menggunakan nikmat tersebut pada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal, seseorang diberikan nikmat berupa harta kekayaan, maka hendaknya dia menggunakan harta tersebut untuk hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti menafkahi keluarganya, berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Dan bukan sebaliknya, seperti menggunakan harta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak betul ya, tidak baik. Kemudian selanjutnya, al-faidatur rabi'ah, pelajaran keempat yang bisa diambil dari surat Ad-Duha adalah taqriru ma'nal hadis, menguatkan makna hadis, idza an'ama Allahu ta'ala 'ala 'abdin ni'matan, apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba, ahabba an yara atharaha 'alaihi, maka Allah senang jika melihat dampak nikmat tersebut pada hambanya. Maksudnya adalah Al-Quran surat Ad-Duha ini menguatkan hadis Nabi di atas, yaitu perintah bersyukur dan menampakkan kenikmatan tersebut pada dirinya. Nikmat itu secara garis besar ada dua macam. Pertama, nikmat agama, dan yang kedua, nikmat dunia. Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah berupa nikmat agama,
yaitu iman dan ilmu, maka Allah senang jika nikmat iman dan ilmu tersebut terlihat dampaknya dalam bentuk ketaatan, seperti melaksanakan sholat, zakat, saum, dan sebagainya. Begitupun jika diberikan nikmat dunia seperti nikmat sehat atau nikmat harta, maka Allah merasa senang jika nikmat tersebut terlihat dampaknya pada dirinya. Contohnya, orang yang dianugerahi nikmat berupa harta kekayaan, maka Allah merasa senang jika dia terlihat memakai pakaian yang bagus, bersih, tidak kucel, memiliki kendaraan yang layak. Tapi tentunya ini tidak disertai dengan sikap sombong. Dan bukan malah sebaliknya. Orang yang diberikan nikmat harta oleh Allah, tapi bajunya kucel, sobek-sobek, jahitan di mana-mana, tinggal di rumah yang kurang layak huni atau hampir roboh, dan hal-hal yang memprihatinkan lainnya, maka hal tersebut tidaklah disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, tampakkanlah hal-hal yang baik sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik anak-anakku sekalian, demikian untuk pembahasan materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.